Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desriani Putri dengan NIM 230290008 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem koordinat kartesius di bidang dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Selamat menyaksikan. Pada materi sistem koordinat kartesius di bidang, yang pertama itu ada garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu garis yang titik-titiknya dikaitkan dengan bilangan-bilangan real, disebut garis bilangan. Skala yang dilukiskan pada garis bilangan disebut koordinat garis. Pada gambar, suatu titik P X1 pada garis real mempunyai absis X1, yang berarti titik P berjarak sepanjang X1 terhadap titik pangkal 0. Yang kedua, koordinat kartesius di bidang. Pada gambar, garis OX disebut sumbu X dan garis OY disebut sumbu Y. Dua garis yang bersilangan itu disebut sumbu koordinat. Selanjutnya, ada koordinat kartesius. Sumbu-sumbu koordinat memisahkan bidang ke dalam 4 daerah yang disebut kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Koordinat kartesius ini sebagai penghormatan terhadap matematikawan dan filosof asal Prancis yang bernama René Descartes yang hidup dari 1596 sampai 1650. Yang ketiga, jarak antara dua titik. Misalkan P1 dan P2 adalah dua titik pada garis dan misalkan mempunyai koordinat X1 dan X2 seperti gambar di atas. Jarak antara P1 dan P2 dapat dirumuskan jarak P1, P2 sama dengan mutlak X1 dikurang X2 sama dengan mutlak X2 dikurang X1 sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat. Nah, misalkan P X1Y1 dan Q X2Y2 seperti gambar di samping. Jarak antara P1 dan P2 adalah jarak PQ kuadrat sama dengan jarak PR kuadrat ditambah jarak RQ kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang X1 kuadrat atau jarak PQ sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Selanjutnya, rasio pembagi segmen garis. Misalkan diketahui titik P membagi segmen garis AB atas perbandingan M banding N, yaitu AP per PB sama dengan M per N. Rasio M banding N disebut rasio pembagian. Titik P disebut titik pembagi dan P dikatakan membagi segmen AB secara internal atau eksternal, tergantung apakah P terletak antara A dan B atau di luar segmen garis AB. Maka terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, apabila titik P berada di antara titik A dan titik B, maka AP per PB kurang dari atau sama dengan 0 kurang dari tak hingga. Yang kedua, apabila P berada di sebelah kiri titik A dan titik B, maka AP per PB kurang dari atau sama dengan negatif 1 kurang dari 0. Dan yang ketiga, apabila titik P berada di sebelah kanan titik A dan titik B, maka AP per PB kurang dari atau sama dengan negatif tak hingga kurang dari negatif 1. Selanjutnya, mencari koordinat titik P jika koordinat titik A dan B diketahui dan juga rasio pembagiannya. Terlihat pada gambar, misalkan diketahui titik A X1Y1 dan titik B X2Y2 dan titik P XP YP membagi segmen garis AB sedemikian hingga terhadap perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Maka titik P-nya dapat diperoleh dari P XP, YP sama dengan MX2 ditambah NX1 per M
ditambah N, MY2 ditambah NY1 per M tambah N. Yang kedua, mencari koordinat titik P jika koordinat titik A dan B diketahui dan juga rasio pembaginya. Jika M sama dengan N, maka AP banding PB sama dengan M banding N sama dengan M banding M, sama dengan 1 banding 1. Maka titik P menjadi titik tengah garis AB. Maka titik P dapat diperoleh dari PXP, YP sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Selanjutnya kita ke contoh soal. Soal pertama, diketahui dua titik pada garis bilangan. Tentukan jarak antara titik P dan titik S. Jarak antara titik P atau X1 dan S atau X2. Di garis bilangan, P titiknya terletak di negatif 3 dan S terletak di 6. Maka kita gunakan rumus jarak, yaitu D sama dengan akar dari X1 dikurang X2 kuadrat sama dengan akar dari min 3 dikurang 6 kuadrat sama dengan akar negatif 9 kuadrat sama dengan akar 81 sama dengan 9. Soal yang kedua, tentukan koordinat titik tengah dari segmen garis yang dihubungkan oleh pasangan titik negatif 7, negatif 8 dan 1, negatif 2. Penyelesaiannya untuk X1 yaitu negatif 7, Y1 nya negatif 8 dan X2 nya ada 1 dan Y2 yaitu negatif 2. Kita masukkan ke dalam rumus P XP, YP sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2 sama dengan negatif 7 ditambah 1 per 2, negatif 8 ditambah negatif 2 per 2 sama dengan negatif 6 per 2, negatif 10 per 2 dan didapatkan P XP, YP sama dengan negatif 3, negatif 5. Sehingga titik tengah dari segmen garis tersebut yaitu negatif 3 dan negatif 5. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.